Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cah. Apa kabar kalian semua? Aku berharap kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Aku mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk cah-cah di luar sana yang terus mendukung channelku. Terima kasih untuk subscribe-nya, terima kasih untuk like-nya, dan terima kasih untuk komentarnya. Dan yang baru bergabung di channel ini, selamat datang. Di sini aku membahas tentang budgeting rumah tangga yang sederhana dan juga sharing-sharing tentang kehidupan. Semoga video ini bisa bermanfaat ya Cah, dan tonton sampai akhir. Oh ya, kalian juga bisa men-skip video yang menurut kalian itu nggak perlu kalian tonton, tapi tetap tonton sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk subscribe-nya juga buat yang belum subscribe, like-nya juga. Terima kasih. Dan di video kali ini ada permintaan dari Ibu Nurul untuk dibuatkan budgeting rumah tangga agar bisa menabung. Tapi aku mau disclaimer dulu, budgeting yang saya buat ini sesuai dengan perkiraan saya ya, dan saya juga tidak tahu harga-harga di luar wilayah saya, termasuk dengan harga-harga di wilayahnya Bu Nurul. Jadi kalau memang nanti ada kesalahpahaman tentang harga atau selisihnya gitu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang pertama ini selalu aku tuliskan ceria dan juga disiplin, karena dengan ceria saat membuat budgeting itu hati kita itu emang nggak boleh sedih ya, harus bersuka ria, harus seneng gitu. Dan dalam disiplin dengan membuat budgeting itu berarti kita berusaha untuk mendisiplinkan diri dalam mengatur keuangan kita biar apa yang kita rencanakan itu tidak terlalu meleset atau bisa dibilang bisa pas ya. Nah, di sini Bu Nurul bilang beliau mendapatkan pendapatan tiap minggu itu sebesar 540.000, yang mana beliau memiliki 2 anak, kalau nggak salah yang satu anaknya sudah SD dan yang satunya itu umur 2 tahun kalau nggak salah, seperti itu. Dan yang pasti untuk pengeluarannya itu per bulannya itu ada listrik, SPP anak dan juga arisan, yang mana listrik per bulannya itu sebesar 150.000, untuk SPP anak itu sebesar 20.000. Ini aku tulis untuk pengeluaran per bulannya dulu ya. Dan untuk arisan ada arisan mingguan sebenarnya, tapi ini aku akumulasikan jadi satu, jadi besarnya 360.000. Nah, Bu Nurul bilang bagaimana caranya agar bisa dibagi untuk beli beras, untuk beli diapers ASI anak, dan belanja sayur mayur dan lain-lain biar pas gitu ya, biar Bu Nurul bisa menabung. Dan ini aku akan membuatkan dulu budgeting secara bulanan, karena dulu di awal aku bikin video aku juga membuat budgeting bulanan dulu, yang mana nantinya aku akan membagi menjadi budgeting mingguan, jadi besarnya itu bisa kelihatan berapa. Nah, ini aku akan membuat dulu untuk memasukkan 540.000 per minggu, itu dikali 4. Aku anggap 1 bulan itu ada 4 minggu, jadi sebesar 2.160.000 per bulan ya. Nah, ini aku juga menulis ulang untuk pengeluaran bulanannya, yaitu untuk listrik sebesar 150.000, untuk SPP anak itu sebesar 20.000, untuk arisan itu ada 360.000. Nah, ini untuk beras aku anggarin juga sebesar 360.000, yang mana aku menghitung berasnya itu per kilonya itu 12.000. Nah, nanti kalau memang harganya agak lebih sedikit, saya mohon maaf, tapi biasanya untuk hitungan beras itu jika belinya
5 kiloan ataupun 10 kiloan kemasan itu harganya bisa lebih miring lagi. Dan untuk harga maksud aku untuk anggaran belanja dan sayur itu aku anggarin 450.000 per minggu, maksud aku per bulan ya. Dan untuk LPG itu aku anggarin sebesar 172.000 dengan anggaran 1 bulan itu habis 4 buah LPG atau 4 tabung LPG, dan harga LPG aku akumulasikan sebesar 18.000. Dan untuk diapers itu aku anggarin sebesar 110.000. Untuk jajan anak itu 200.000 per bulan. Dan untuk bensin sendiri ada 300.000 per bulan, yang mana itu aku anggarin sebesar 75.000 ya kali 4. Dan tabungan di sini aku anggarin sebesar 100.000 per bulan, nggak apa-apa sedikit. Nanti kalau memang ada uang sisa atau apa bisa dimasukkan ke tabungan. Dan juga aku tambahkan dana darurat, yang mana dana darurat ini adalah uang sisa dari pembagian bulanan tersebut. Nah, atau bisa nanti dimasukkan setiap minggunya. Nah, ini aku buatin budgetingnya Bu Nurul secara per minggu, yang mana aku membagi pengeluaran atau pendapatan Bu Nurul ini menjadi 2 pengeluaran seperti yang biasa aku lakukan, menjadi pengeluaran tetap dan juga pengeluaran tidak tetap. Dan untuk pengeluaran tetapnya ini yang pasti adalah pengeluaran yang harus segera disisihkan terlebih dahulu, karena memang bisa dianggap pengeluaran tetap itu adalah pengeluaran yang sangat penting untuk kehidupan kita, dan jumlahnya itu juga rata-rata tetap, jarang ada perubahan gitu ya. Dan untuk pengeluaran tidak tetap, ya ampun aku belibet banget, maaf banget ya Bu Nurul nanti jika penjelasan aku jadi kayak kurang maksimal gitu. Dan balik lagi untuk pengeluaran tidak tetap, yaitu pengeluaran yang bisa berubah sewaktu-waktu, entah jumlahnya ataupun keadaan uangnya, jadi bisa dimasukin atau dianggarin atau enggak. Jadi seperti itu ya Bu Nurul. Dan untuk cah-cah di luar sana mungkin bisa belajar juga dari keuangan Bu Nurul ini. Nah, ini aku bagi dari pengeluaran bulanan yang tadi aku buat menjadi pengeluaran mingguan ya nanti. Ini dengan pendapatan per minggu 540.000 seperti yang dibilang Bu Nurul di awal. Itu aku membagi di pengeluaran tetap itu ada listrik, ada SPP anak, ada arisan mingguan, ada popok anak, itu karena memang penting ya mungkin. Untuk bensinnya juga aku masukin di pengeluaran tetap, dan juga ada tabungan yang diinginkan Bu Nurul. Nah, ini untuk listrik ada 37.500 per minggu, untuk SPP ada 5.000 per minggunya, untuk arisan ada 90.000 per minggu, untuk popok anak ini bukan 55.000 ya maksudnya, tapi 55.000 itu untuk 2 minggu, jadi 110 itu nanti dibagi 4 ya Bu. Dan untuk bensin itu aku anggarin 75.000 per minggu, ada tabungannya Bu Nurul yang bisa disisihkan sebesar 25.000 setiap minggunya. Dan yang kedua, aku bakal mengisi untuk pos pengeluaran tetap, ada jenis, ada budget, dan juga untuk aktual. Oh ya Bu Nurul, jika memang dari pengeluaran tetap itu ada sebagian yang enggak masuk dalam posnya, itu bisa dananya itu bisa dimasukkan ke tabungan atau bisa dimasukkan ke dana darurat, yang mana dana darurat ini bisa digunakan untuk sewaktu-waktu jika memang ada kebutuhan mendadak seperti membelikan hadiah atau ada acara atau memang lagi sakit seperti itu. Jadi uang darurat ini emang penting banget dianggarin bagi cah-cah di luar sana yang memang memiliki keuangan lebih ya, ataupun keuangannya cukup
pas untuk dianggarin dana darurat. Tapi jika masih kurang, seperti aku masih minim, bisa tidak dianggarkan dana darurat dulu, tidak apa-apa. Yang penting cukup lah ya, Ca. Dan ini untuk di pengeluaran tidak tetap, itu aku masukin beras, itu per minggunya itu aku anggarin 90.000, itu bisa kurang ataupun lebih sedikit ya Bu Nurul. Dan untuk belanja sayur dan lauk itu aku anggarin per minggunya itu 172.000, dan maksud aku 112.000, maaf banget aku salah ngomong. Dan untuk LPG 18.000, dan jajan anak per minggunya itu ada 50.000. Untuk dana darurat bisa menyesuaikan ya Bu Nurul. Dan ini aku tempelin dulu stiker-stiker biar keuangan kita tuh semakin lucu. Jadi setiap kita buka keuangan untuk evaluasi itu nggak bikin bosen ya. Dan di bawahnya aku tulis evaluasi. Semoga budgeting ini bisa bermanfaat untuk Bu Nurul dan cah-cah di luar sana. Sampai jumpa di budgeting selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah cah, sampai ketemu di video aku selanjutnya.